sayang. Permodalan memang penting dalam usaha, tetapi bukanlah faktor utama agar bisnis bisa berjalan. Paling tidak, itulah yang saya alami. 5 bulan yang lalu, kami membuat grup WhatsApp, anggotanya lebih dari 180 orang. Kebanyakan saling kenal di dunia maya. Saya sendiri hanya kenal 13 orang saja. Setelah berkomunikasi dan saling membagi informasi, muncullah ide dari grup WhatsApp itu untuk mendirikan perusahaan terbatas, bergerak di usaha pertanian dan pemasarannya, sambil membantu petani di daerah kami. Singkat cerita, 40-an pemegang saham mendirikan perusahaan tersebut. Nilai saham lebih dari 500 juta rupiah. Untuk sementara, saya sendiri terpilih sebagai salah satu direktur. Yang dapat saya ambil sebagai pelajaran adalah bahwa modal dan kepercayaan bukanlah kendala utama dalam usaha. Buktinya, uang 500 miliar bisa dikonsolidasi dari 40-an orang. Tanpa harus kenal, hanya ketemu di dunia maya. Dari kejadian ini juga, saya simpulkan bahwa kita ternyata ada juga yang mau bergotong royong untuk berbisnis sambil membangun daerah. Lalu apa yang menjadi kendala? Sumber daya manusia. Kami Dewan Direksi dan Komisaris berbulan-bulan kesulitan menentukan bisnis apa yang layak, yang prospektif untuk dilakukan. Oke lah, sementara kami berembuk, proyek apa yang akan diputuskan untuk dilakukan, kami mencari seorang manajer sebagai pelaksana operasional. Nyatanya, kesulitan untuk mendapatkannya. Saya akhirnya berpikir, di tingkat atas, kami para direksi kurang kemampuan untuk memiliki konsep dan strategi usaha. Kami kesulitan menentukan proyek bisnis. Di level menengah, kami kesulitan mencari manajer yang kompeten, yang memiliki kemampuan manajerial. Jangan-jangan kami, para UMKM dan koperasi yang telah ada, kesulitan pula merekrut pekerja atau karyawan di tingkat bawah yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan. Di lain pihak tentunya, perusahaan besar dan kapitalis telah memiliki sistem dan sarana untuk menguasai sumber daya manusia dari level atas sampai bawah. Nah, kalau sudah begini, pasti merepotkan bagi usaha kecil dan koperasi. Jangan-jangan impian saya membangun konglomerasi ekonomi ala rakyat, agar rakyat sejahtera hanya menjadi pepesan kosong. UMKM dan koperasi akan terus kalah dengan kapitalis di era global. Bila persoalan sumber daya manusia ini tak dapat kita pecahkan. Saya terdiam. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada cara lain. Kita harus mampu melakukan kegiatan-kegiatan rekrutmen, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia. Agar mulai dari level tingkat atas, menengah, dan bawah harus paham tugas dan tanggung jawabnya di level mana mereka berada. Ini sangat serius, mendasar sekali. Di level atas, direktur UMKM atau pengurus koperasi harus mampu membuat strategi bisnis yang dinamis, mampu menentukan proyek bisnis, mampu membuat kebijakan yang penting, mampu mengkonsolidasi sumber daya yang ada. Level atas harus mampu merekrut, memotivasi dan mengarahkan level tingkat menengah. Di level menengah, para manajer harus bisa menerjemahkan program kerja, membuat standar operasi dan prosedur, mampu menganalisa, mengevaluasi program, dan membuat laporan untuk sebagai pertimbangan dan penentuan kebijakan demi kemajuan perusahaan. Sedangkan di level bawah, karyawan, staf atau pekerja harus memiliki mental kerja dan attitude yang memadai, memiliki disiplin, keterampilan, dan motivasi kerja yang baik. Maka sekarang juga tidak bisa ditunda-tunda. Kami lakukan program training sumber daya manusia, yaitu pelatihan lulusan SMK. Kita saat ini membutuhkan pekerja yang siap mental untuk bekerja dan memiliki keterampilan di bidang perkantoran, akuntansi, pemasaran, multimedia, teknik komputer dan jaringan, elektronika, teknik pendingin dan tata udara, teknik pengelasan, teknik mesin produksi, pembibitan, budidaya tanaman, pengolahan hasil pertanian, tata boga, dan lain-lain. Kita juga akan mengadakan pelatihan pengelola minimarket rakyat. Kita membutuhkan sebanyak-banyaknya pengelola minimarket rakyat yang terlatih untuk mengelola ribuan minimarket yang akan kita dirikan. Kita mengadakan pelatihan pendamping mitra binaan. Mitra binaan harus terus didampingi agar mereka terus memiliki motivasi, disiplin dalam pelaksanaan usaha. Mitra binaan harus terus dibina dan didampingi agar usahanya berkembang. Pelatihan pengelola dan manajer koperasi juga kita lakukan. Para manajer koperasi yang kita latih tidak hanya handal untuk dapat melaksanakan program kerja, tetapi juga harus paham dan mampu merintis pendirian koperasi. Di samping itu, kita juga akan mengadakan pelatihan pengusaha pembina. Di setiap daerah, dibutuhkan pengusaha yang tidak hanya sebagai supplier, tetapi juga sebagai pembina, pendamping, dan pengawas bagi pelanggan yang menjadi mitra binaannya. Kami adakan pelatihan ini agar Anda profesional dalam profesi yang kami tawarkan. Kita telah memasuki era baru di mana SDM yang profesional lah yang hanya mampu bertahan melewati zaman. Profesi Anda menentukan keberhasilan Anda. Jelasnya kunjungi website kami di desaols.com.